Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya kalian? Baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, supaya kita bisa melaksanakan anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilakan kepada salah satu ketua kelas kalian atau kita untuk memimpin doa dulu. Silakan. Baiklah, teman sekalian, Bapak cek kehadirannya dulu. Yang pertama, Ahmad Nur Wahyudi, Restu Adi Wiroto, Ikomar Adi Effendi menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Jadi Bapak Ibu sampai 3, bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Di pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu sama kalian. Apa materi kita minggu lalu? Silakan. Ada yang tahu materi yang minggu lalu? Silakan. Ya silakan. Minggu lalu yaitu bab 2 menunjukkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ya, bagus sekali. Jadi itu adalah materi kita minggu lalu tentang menurunkan kesadaran Undang-Undang Dasar 1945. Ada tidak yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar? Silakan berdiri. Adalah undang dasar konstitusi yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional. Ya, bagus sekali. Bukan tepuk tangan dulu. Jadi, Undang-Undang Dasar itu merupakan aturan tertinggi dalam suatu negara yang menjadi patokan atau landasan hukum yang mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat atau lembaga negara itu sendiri. Fungsi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Silakan berdiri, Pak Bupati. Ya, bagus sekali. Bukan. Ya, jadi itulah materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita masuk di bab 3. Jadi sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama adalah perhatikan di depan. Setelah menyimak video melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga itu adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat menganalisis proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik dan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Bapak akan membentuk kalian ya 3 kelompok. Jadi sebentar dalam satu kelompok tersebut itu akan terdiri dari 4 orang. Kelompok yang pertama
atas nama kelompoknya itu adalah Pancasila. Yang pertama anggotanya Mita, Dewa, Lisna, Wayansena, Komang Adi. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua itu namanya Undang-Undang Dasar. Itu Komang Parwati, Restu, Andika, Ardiawan, dan Agus. Kelompok yang ketiga Nikomang Darmianti, Nikomang Tiwantari, Kadek Rian, Dewa Sudiatmaja, dan Yudi. Nama kelompoknya adalah NKRI. Jadi Bapak silakan, karena Bapak sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok, jadi sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya kalian masing-masing. Silakan kelompok 1 di sini, silakan video yang ada di depan. Menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya proses menuju ketuk palu sahnya sebuah rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang ternyata cukup panjang. Lantas seperti apa prosesnya? Kita akan lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama ini berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 16 sampai 23. Pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR ataupun DPD. Dan RUU yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR mengajukan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk diumumkan pada saat ada RUU atau undang-undang dapatkan kalimat pengesahan dan diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Serta bila dalam 30 hari presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan juga wajib. Permasalahan apa yang kalian temukan di dalam video tersebut? Ya, jadi permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Nah, setelah kalian mengamati video tadi, silakan kalian lakukan berdiskusi dengan teman-teman kalian tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi sebentar kalau sudah kalian berdiskusi, masalah apa yang kalian temukan? Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Silakan. Nah, masalah yang kalian temukan tentang video tadi tentang apa? Nah, jadi itu nanti Bapak akan setelah kamu berdiskusi itu
Jadi cari lagi berdasarkan ini, ya berdasarkan di atas PowerPoint ini, di situ ada 7 ketahuan perundang-undangan. Jadi kalian buat nanti tambahkan pertanyaannya, yaitu bagaimana misalnya tentang undang-undang ya. Kelompok 3 sudah? Jadi diskusikan, ini kan pertanyaan yang sudah kalian diskusikan dengan tetangga kalian. Jadi sebentar kalian cari jawabannya, baru kamu tulis sebentar. Ya. Bisa kita sesuaikan dengan yang di depan, Pak. Kelompok 2, kamu pertanyaannya? Jadi ini kalian diskusikan ya, diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Jadi ini kamu cari jawabannya atas pertanyaan yang bagus susunnya. Dan jawabannya atas pertanyaan. Silakan. Silakan. Ya. Kan tadi sudah kalian mencari jawaban. Untuk moderator, silakan. Ayo, mulai nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami tentang permasalahannya pada pagi hari ini. Saya akan persilahkan kepada Sarista untuk membacakan hasil diskusi. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, jenis permasalahan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang menetapkan atau mengesahkan. Yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. 2. Jenis permasalahan ketetapan MPR yang berwenang menetapkan atau mengesahkan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang menetapkan atau mengesahkan penetapan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berwenang menetapkan mengesahkan adalah Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang RU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Oke, berikan tangan. Apa keistimewaan Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan dengan peraturan-perundang-undangan lainnya? Keistimewaan Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan dengan peraturan undang-undang lainnya adalah ditetapkan sebagai konstitusi negara oleh BPKI pada 18 Agustus 1945 dalam membuka Undang-Undang Dasar 1945 berisi cita-cita bangsa Indonesia setelah kemerdekaan serta menjadi sumber dasar seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Saya berikan tangan dulu kepada kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2 untuk mengajukan hasilnya. Silakan siapa yang menjadi moderator untuk membuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Terima
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami yang ingin menyajikan hasil dari permasalahan yang didiskusikan dari kelompok kami. Silakan Dr. Roti untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis permasalahan 1. Peraturan pemerintah yang berwenang menetapkan atau mengesahkan. Pihak yang berhak atau berwenang menetapkan peraturan pemerintah adalah semua perangkat pemerintah pusat dan juga presiden. 2. Peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. 3. Peraturan daerah provinsi yang berwenang menetapkan peraturan daerah adalah kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bersama DPR. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembangunan. Ya, hasil diskusi dari kami. Bagi teman-teman yang tidak mengerti atau ingin bertanya, silakan. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 3 untuk memberikan hadiah. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menyajikan hasil permasalahan yang kami diskusikan bersama teman-teman kelompok kami. Dan saya persilakan Damianti untuk membacakan hasil dari kelompok kami. Kepada Damianti, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil dari kelompok kami terhadap permasalahan yang diamati. Jenis permasalahan 1. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan undang-undang? Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui 9 tahap, yaitu tahap 1. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Tahap 2. Proses rancangan undang-undang masukkan ke dalam program legislasi nasional dan rancangan Diskusi kami. Dan saya persilakan kepada kelompok lain. Silakan. Ya, silakan berdiri yang bertanya. Terima kasih atas diberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. 1. Apa tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, sangat perlu asal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan agar peraturan yang dibuat sesuai dengan adat dan kebutuhan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembentukan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi. Gimana kelompok 1? Berikan tepuk tangan dulu. Mulai dari kelompok 3, silakan. Kesimpulan hasil diskusi kita, silakan berdiri satu orang perwakilan. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dilaksanakan melalui 9 tahap dan untuk cara pengajuan
uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih. Kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok kami, jika urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang merupakan urutan tertinggi dalam perundang-undangan Indonesia, di mana peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oke, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu. Oke, yang berikutnya Bapak persilakan kepada kelompok 1. Terima kasih atas diberikan kesempatan pada saya. Jadi saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 1. Kesimpulan hasil diskusi kami tentang peraturan perundang-undangan yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Persilakan kalian atau satu orang perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Silakan satu orang yang bisa menyimpulkan, angkat tangan langsung berdiri. Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan materi pembelajaran kegiatan berikut. Terima kasih. Kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. MPR, 3. Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah (PP), yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui 9 tahapan dan cara pengambilan pembahasan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan cara mengajukan hak uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang terkait masalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dengan proses pembuatan atau pembentukan peraturan perundangan itu sendiri ya. Jadi kalau prosesnya itu dilaksanakan melalui 9 tahapan, di mana 9 tahapan itu akan dilakukan. Ketika disetujui, maka peraturan tersebut akan ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Oke. Jadi perhatikan. Jadi itu materi kesimpulannya kita. Jadi persilakan kepada kalian untuk kembali sebentar ke masing-masing tempat duduknya kalian, karena sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan sebuah evaluasi, ya, memberikan evaluasi. Jadi sebenarnya ada 5 soal pertanyaan terkait masalah uji pengetahuannya kalian terkait masalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi silakan kalian kembali ke tempat duduknya kalian. Silakan. Atau ulang tempat duduknya kalian. Silakan. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Berapa? Silakan, Pak. Silakan pada kalian.
jadi perhatikan. Jadi apa yang kalian sudah kerjakan ini nanti akan jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini sedikit kami sampaikan terkait masalah materi yang kita pelajari minggu yang akan datang, yaitu tentang sikap terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Jadi silakan kepada kalian nanti di rumah untuk membaca bukunya bagian C terkait masalah sikap yang harus kita laksanakan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini kami pelajari nanti supaya pertemuan itu kita bisa ya. Jadi setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, diskusikan bersama teman-teman kalian terkait masalah materi yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan kepada satu perwakilan siswa untuk berdoa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Bunda. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak ya. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Ya.